Baik, kembali lagi bersama saya Subadrian Luka di Suka-Suka Channel. Hari ini seperti biasanya saya akan bersama partner saya, nantinya akan bergabung juga rekan saya Feni Jailani. Hari ini kita akan membahas terkait pasal-pasal kontroversial pada RKUHP. Publik hari ini digegerkan dengan pasal-pasal kontroversial yang merugikan masyarakat. Bahkan ada indikasi dari pasal-pasal tersebut membungkam ruang demokrasi. Kita akan bertanya-tanya langsung, meminta pendapat-pendapat aktivis mahasiswa, praktisi hukum, dan lain-lain. Stay tune terus di Suka-Suka Channel. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Baik, hari ini kita hadir khusus bersama Mas Saiful Salim, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Hari ini secara hadir khusus di sini untuk kita tanya-tanyakan terkait pendapat beliau terkait pasal-pasal kontroversial pada RKUHP. Mas Saiful, sehat kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Badri. Oke, gimana aktivitas hari ini? Lancar di Permai, selalu merespon isu-isu juga terkait dengan hari ini polemik tentang itu. Oke. Ini Mas, kita mau to the point nih Mas, mau tanya ke Mas Saiful. Hari ini kan beredar ya terkait pasal-pasal kontroversial di RKUHP. Saya mau bahas, kalau bahas semua mungkin nggak cukup waktunya Mas Saiful. Saya mau minta pendapatnya Mas Saiful dalam hal ini sebagai Ketua Umum organisasi mahasiswa hukum pastinya, dan selaku aktivis mahasiswa terkait pasal 218. Itu kan kurang lebih isinya pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menurut saya pasal ini seolah-olah untuk membungkam masyarakat untuk berekspresi, membungkam ruang demokrasi, sehingga ketika ada masyarakat yang mengomentari pejabat publik, ini akan dihukum gitu. Ini saya mau bertanya dari kacamatanya aktivis hukum mahasiswa. Silakan, gimana pendapatnya Mas Saiful? Terima kasih Mas Badri. Perlu juga mungkin Mas Badri selalu sehat ya, supaya acara ini selalu memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat. Jadi saya secara pribadi dan secara organisasi melihat terkait dengan pasal 218 atau 218 terkait dengan merendahkan harkat dan martabat presiden. Menurut kami ini ada dua kacamata yang perlu harus dilihat. Yang pertama adalah ketika melihat ini secara pro, ataupun yang kedua itu melihat ini secara kontra. Kalau kita melihat secara kontra, maka hari ini masyarakat secara luas dan kami juga menganggap bahwa pasal 218 ini akan membungkam ruang demokrasi. Sedangkan di lain sisi mengatakan bahwa ini sudah memenuhi unsur ataupun asas yang disebut dengan equality before the law, dalam tahapan levelnya sama dengan setara presiden yang lain begitu. Perlu saya sampaikan bahwa pasal 218 hari ini masyarakat itu memprotes, diakibatkan karena melihat bahwa pasal ini merendahkan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Itu melihat dua sisi. Yang pertama kritik atau merendahkan begitu. Nah, jadi di situ sudah konkret bahwa di dalam pasal 218 itu terkait dengan pembatasan yang disebut dengan mana itu kritik dan mana itu yang disebut dengan merendahkan. Nah, hari ini masyarakat menilai bahwa pasal 218 itu terkesan membungkam ruang demokrasi. Itu diakibatkan karena apabila masyarakat menyampaikan pendapat dan tidak sesuai dengan semangat bangsa ataupun semangat daripada kekuasaan, maka terkadang kita akan dianggap itu adalah merendahkan harkat dan martabat presiden. Ya, padahal kalau ketika kita melihat terkait dengan pasal ini, masyarakat hari ini mungkin ya kebanyakan itu salah persepsi bahwa dengan pasal itu ketika kita melihat itu sebenarnya unsur dalam pidana atau deliknya itu disebut dengan delik aduan, yang dimana pasal penghinaan terhadap kekuasaan ataupun presiden itu di dalam KUHP lama itu telah dibahas sebenarnya dan telah dicabut ataupun telah ditangguhkan. Nah, sedangkan di hari ini di RKUHP
Kalau misalnya di KUHP lama itu deliknya adalah delik biasa, sedangkan di RKUHP itu adalah delik aduan begitu. Artinya bahwa hanya presiden yang dapat melaporkan ketika masyarakat itu melakukan sebuah tindak pidana merendahkan harkat maupun martabat presiden. Jadi kita harus melihat dalam sisi itu dulu gitu. Oke, baik Mas Saiful. Artinya di sini Mas Saiful menanggapi terkait pasal ini ada dua sisi nih saya lihat ya. Betul. Satu sisi seolah-olah ini pro, Ya. di satu sisi lain juga seolah kontra. Ini kenapa nih Mas Saiful? Apakah mau cari aman kah? Atau bagaimana gitu? Iya, jadi pada prinsipnya bahwa untuk melihat ya, apalagi kita selaku masyarakat hukum ataupun mahasiswa hukum terutama, kita harus melihat ini secara objektif. Artinya dengan melihat dua sisi ini itu adalah salah satu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat? Supaya bahwa konteks RKUHP dalam pasal 218 itu dapat dicerna lebih baik. Karena hari ini masih ada dua kubu, ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan bukan hanya di masyarakat, teman-teman sekalian. Padahal ini di ruang para profesor atau di ruang para akademisi pun itu sangat kontroversi. Yang artinya melihat pasal-pasal kontroversial dalam pasal 218 ini masih ada dua kubu yang memang saat ini ya sangat elot lah dalam hal melakukan perdebatan terkait dengan substansi dari pasal terkait dengan merendahkan harkat maupun martabat presiden. Jadi kalau saya secara pribadi maupun secara organisasi di Permahi melihat konteks masalah ini, itu sebenarnya mohon maaf kalau misalnya kita mau bilang itu negara harus memberikan edukasi, sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak ada salah pandangan di dalam masyarakat begitu. Baik, sangat luar biasa sekali tanggapan dari Mas Saiful. Beliau selaku Ketua Umum ya di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Terima kasih Mas Saiful atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini untuk lebih netral lagi atau lebih jeli lagi dalam menentukan pasal-pasal pada RKUHP ini. Mudah-mudahan nanti setelah disahkan mendapatkan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak ada lagi masyarakat yang kontra terhadap pasal-pasal pada RKUHP. Betul. Terima kasih. Jadi saya secara pribadi sebenarnya kalau ada dalam produk hukum ya, itu ada beberapa teori yang menjelaskan terkait dengan produk hukum. Misalnya kita melihat teori utilitarisme hukum atau teori utilitas. Teori utilitas itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengatakan bahwa ketika hukum diproduk atau hukum dibuat itu harus dapat membahagiakan masyarakat ya. Artinya bahwa dengan lahirnya RKUHP sudah seharusnya menjawab problem masyarakat begitu. Jadi tidak harus menciptakan sebuah ataupun melanggar ketentuan umum, dan dalam hal adalah ketika masyarakat itu melihat satu produk hukum jangan lagi ada kontroversi. Memang itu sebagai dinamika boleh gitu. Tapi hari ini negara seolah-olah ketika memproduk hukum itu terkesan ya memiliki sebuah kepentingan secara terselubung, bisa dibilang seperti itu Mas Bani. Oke. Terima kasih Mas Saiful atas waktu dan kesempatannya, atas pandangannya terkait pasal-pasal kontroversial pada RKUHP. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mas Saiful. Selamat siang. Saya Mangaras Jabat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Sorong Batam. Halo sahabat suka hukum semuanya, sudah tahukah kita bahwa rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam waktu dekat akan diketok dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Namun masih terdapat beberapa pasal yang kontroversi dalam RKUHP tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan peran serta pengawasan dari kita semuanya agar DPR dapat mencabut ataupun merevisi pasal-pasal yang kontroversi dalam RKUHP tersebut. Salah satunya yaitu pasal tentang penghinaan presiden yang dimuat dalam pasal 218 RKUHP yang berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Oleh sebab itu, terkait dengan pasal tersebut, pasal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum, terutama tentang hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagai warga negara. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling penting bahwa pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi pernah menghapus pasal mengenai penghinaan presiden dalam pasal 134, pasal 136, serta pasal 137 KUHP. Yang dimana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat dalam putusan MK nomor 031